Halo, selamat siang teman-teman sahabat Daily Meaning semua. Gimana kabarnya? Udah makan siang ya? Mudah-mudahan tadi breaknya juga sudah sempat makan sama keluarga, masak-masak ya sama anak juga. Jadi siap di sesi yang terakhir ini kita akan diskusi lagi ya. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang lain juga tadi sudah sempat break, breaknya juga enak gitu ya. Hari Sabtu. Jadi mudah-mudahan nanti di sesi yang terakhir ini siap untuk lanjut diskusi ya di sesi yang terakhir. Bukan begitu ya, Ner ya? Betul banget, Hingga Oke. kita ngobrol-ngobrol bareng bersama dengan nanti Mas Aji. Dan untuk Yes. teman-teman yang baru saja hadir di sesi yang keempat ini, kita jelaskan dulu kali ya, Ing, terkait dengan Ya, ground rules-nya. Untuk teman-teman kita bisa nyaman webinarnya bersama-sama. Yang pertama, pastikan mic dalam keadaan mute. Yang kedua, silakan aktif berpartisipasi dalam interaksi online melalui chatbox. Dan juga yang ketiga, tuliskan pertanyaan Anda melalui chatbox. Dan yang paling penting, enjoy the session and gain some insight. Nah, di sesi kali ini juga akan ada giveaway ya. Ada banyak betul. giveaway sama Betul, seperti jangan tadi. lupa. Betul. Yang pertama adalah giveaway terkait dengan online course dari Daily Meaning. Silahkan teman-teman bisa share keseruan webinar ini ketika nanti Mas Aji berbicara dan sebagainya. Share ke Instagram dan kemudian tag @Daily Meaning, gunakan hashtag Transform to Thrive. Nanti akan kami berikan kupon gratis untuk mengakses online course Connect to Your Audience, The Power of Engaging Communication, dan juga online course Managing Relationship with Your Team. Selain itu, teman-teman yang nanti mengisi link survei di akhir sesi ini akan mendapatkan buy one get one kupon untuk public webinar series Daily Meaning yang akan dimulai di bulan Maret. Dan yang paling seru lagi nih, Ingga, akan ada Yes. giveaway dari buku nih. Bukunya ada Oke. 3, Mm-mm. ya kan? Buku Tenang di Tengah Gelombang, karya Mas Aji Santoso Putro, akan diberikan untuk teman-teman yang memberikan pertanyaan yang paling inspiratif gitu ya, yang paling menarik pertanyaannya gitu. Yes, Ya, betul. Dan buat teman-teman yang mungkin tertarik juga nih karena bukunya Mas Aji bagus banget. Saya udah baca buku yang sebelumnya. Terus yang sekarang ada Tenang di Tengah Gelombang. Wah, teman-teman pasti excited untuk ikut giveaway-nya. Tapi untuk nanti yang tidak berhasil mendapatkan bukunya Mas Aji, jangan khawatir. Karena bukunya Mas Aji ini bisa dipesan lewat chat melalui Instagram @bukuaji. Bukunya tulisannya biasa, Ajinya ADJIE @buku aji ya, atau melalui admin di nomor WhatsApp 0878 4332 8444 atas nama Yesi ya. Jadi nanti bisa cek langsung di Instagramnya @bukuaji atau kontak ke nomor WhatsApp tersebut ya. Kalau gitu, Ner, nggak ya. lama-lama lagi kayaknya kita akan langsung present hari ini, siang ini Pak Alexander Suryono akan ngobrol bersama Mas Aji Santoso Putro. Silakan Pak Alex. Terima kasih banyak Mas Ingga dan Mas Reiner. Selamat siang teman-teman sekalian. Saya akan mendampingi Mas Aji untuk nanti ngobrol-ngobrol. Tapi saya mau tanya dulu nih dari yang sudah datang, sudah hadir sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Aji. Saya mau tanya dulu dari 1 sampai 10, sudah seberapa siap dan semangatnya? Kalau 10 tuh semangat banget. Ayo tolong tuliskan di chat box. Uhuh. Serunya. Waduh, Mbak Imelda bahkan sampai 100. Senangnya. Oh, ada yang 3.000 dong. Mas Aji, selamat siang Mas Aji. Selamat siang, Mas Alex. Sehat Mas Aji? Alhamdulillah sehat. Teman-teman, Mas Alex juga sehat kabarnya? Sehat, matur nuwun. Dan Iya. semangatnya teman-teman tuh loh Mas Aji sampai ada yang 100.000 tuh Pak Muhammad Abduh. Wah, Nah, iya. sebelum ngobrol dengan Mas Aji, perkenankan saya untuk memperkenalkan walaupun saya yakin teman-teman sudah banyak yang kenal dengan Mas Aji Santoso Putro. Menurut Mas Aji, perjalanan bahagia adalah perjalanan bersama untuk berlatih mengikhlaskan. Mas Aji memiliki minat yang besar tentang kesehatan mental, kesembuhan luka batin, serta hidup sadar berbahagia. Minat besar itulah yang menjadi gagasan awal Mas Aji saat mendirikan Santosa Emotional Healing Center. Melalui Santosa Emotional Healing Center, Mas Aji bersama timnya memberikan program emotional healing melalui sesi-sesi dan seminar dengan pendekatan mindfulness untuk membantu teman-teman menyadari dan memulihkan luka batin.
Mas Aji tadi juga Mas Piring sempat mention terkait dengan mindfulness ini, jadi nyambung dengan sesi sebelumnya Mas Aji, ya. Dan selain itu Mas Aji sudah menuliskan beberapa buku, Sejenak Hening, Sadar Penuh Hadir Utuh, Merawat Bahagia, Mengheningkan Cinta. Dan yang terbaru adalah Tenang di Tengah Gelombang. Tuh. Biar teman-teman tambah semangat nunggu nanti giveaway-nya, ya kan? Dalam buku ini Mas Aji akan mengajak kita untuk mengenal diri semakin dalam dan sadar penuh hadir utuh agar bisa berlayar menghadapi ketidakpastian. Dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Aji mengenai cara untuk bisa tenang di tengah gelombang 2022 untuk mencapai hidup yang lebih thriving. Jadi kita selama 30 menit sebelum tanya jawab nanti, lebih banyak kita ngobrol dulu ya Mas Aji ya. Ya, kita Siap. ngobrol santai nih, Mas Alex. Mas Aji, terima kasih Ya. loh. Dengan kesibukannya Mas Aji, aku tahu minggu lalu di Jogja sama Mas Kunto Haji juga, ya toh? Ya, Sekarang benar sudah sekali. hadir kembali, dan saya juga baru tahu ternyata rumah kita deketan loh, Mas. Oh iya, Di Caman toh? Iya, saya di Caman, di Bening, Jati Bening. Iya, Mas Alex di mana? Lah ya podo. Oh, Nanti kita tonggoan, Mas. boleh nanti Ketemunya kapan-kapan main ya, Mas ya. ketemunya di webinar, tetapi nanti ternyata tonggoan. Mas, Iya. kita mulai ngobrol ya Mas Aji. Monggo, Siap. Mas Alex. Jadi Iya. nanti teman-teman sekalian siap-siap loh ya. Kita akan buka sesi tanya jawab sekitar 15 menit dan teman-teman tim Daily Meaning tolong dijawab pertanyaannya Mbak Novi. Itu kaitannya dengan kalau pesan buku seperti apa tadi yang sudah disampaikan Mas Ingga. Mas Aji, pertanyaan pertama. Iya. Menurut Mas Aji, sesuai dengan judul buku kan ada kata gelombang, Mas. Iya. Nah, gelombang seperti apa, Thomas, yang dialami banyak orang di awal 2022, setelah kan kita ngalami periode panjang pandemi sejak 2020. Nah, kira-kira di 2022 ini gelombang-gelombang apa toh yang ada di pikirannya banyak orang yang seringkali dicurcolkan ke Mas Aji misalnya. Monggo, Mas. Iya. Ini pertanyaannya bukan pertanyaan pilihan ganda ya, Mas Alex ya? Nanti kalau multiple choice nanti yang benar semua pilihannya, Iya, Mas. pilih itu kelihatannya. Gimana Pertanyaannya Mas Aji? aja. Ya, gelombang yang kemungkinan ya, atau yang kita alami di awal tahun 2022 ini atau selama 2022, kemungkinan kita masih berhadapan dengan gelombang pikiran dan perasaan kita sendiri, begitu. Ya. Khususnya karena kita sudah cukup lama ya mengalami masa pandemi sejak tahun 2020, 2021, lalu 2022 ini kemungkinan ada satu hal yang kita rasakan bersama, yaitu adalah kejenuhan, kebosanan. Ya, kebosanan dengan satu kondisi kok ya gini-gini aja gitu. Maksudnya dalam arti kok belum ada kejelasan, atau mungkin kemarin ada agak melonggar, tapi kok ini kok sepertinya semakin tidak menentu lagi. Jadi kita berhadapan dengan ketidakpastian lagi gitu. Ketidakpastian plus kejengahan, kejenuhan, kebosanan. Tapi dari itu semua sebenarnya yang sering dicurhatkan ke saya ya balik lagi gelombang pikiran dan perasaan ya. Entah itu pikiran negatif, entah itu overthinking, rasa insecure, rasa sedih, rasa marah, rasa cemas. Gitu Mas Alex, yang sebatas yang saya alami dan saya dengar dari teman-teman. Mas Aji, tadi itu kan yang disebutkan Mas Aji mulai dari kejenuhan, kebosanan, plus dibumbuinya dengan ketidakpastian gitu. Itu kan semua rasa-rasa yang hadir sebetulnya kalau dalam tanda petik kita bilang wajar sebagai manusia kan ya wajar tuh Mas. Tinggal bagaimana mengelolanya itu Mas. Iya, ya kan. Nah, itu yang kemudian saya juga melihat bahwa bisa saja dengan situasi itu ada orang yang kemudian depresi, tapi ada juga orang yang tidak depresi, ya toh Mas. Yang dialami lah podo Mas, yang dialami kan sama gitu. Tapi kok ada yang depresi, ada yang enggak. Yang bedain tuh apa Mas? Kalau persoalan depresi ya, itu banyak faktornya, banyak aspeknya. Apalagi kalau dilihat dari sisi ilmu psikologi atau ilmu psikiatri, banyak sekali faktor, banyak sekali aspek yang membuat orang
mengalami depresi. Kalau dari sudut pandang ilmu kesadaran atau ilmu mindfulness, ya mungkin yang saya lakukan selama ini ya, yaitu saya belajar dan berlatih berrelasi sebaik mungkin dengan pikiran dan perasaan saya. Dan itu menjadi kunci saya untuk menjaga kewarasan saya selama ini gitu, terutama di kondisi yang semakin tidak menentu. Dan itu juga yang saya bagikan kepada teman-teman, yuk kita sama-sama berlatih untuk bersikap ramah pada pikiran dan perasaan kita. Dari ilmu kesadaran, sebenarnya pikiran dan perasaan itu hanya terbagi menjadi dua, yaitu pikiran dan perasaan yang expand, rasanya meluas begitu, dan pikiran dan perasaan yang sifatnya itu konstruk, menyempit, gitu, kayak mengurung gitu. Dua jenis pikiran dan perasaan itu kalau di ilmu kesadaran, ya kita diajak untuk berlatih hanya menyadarinya saja, tidak mengusir, tidak melawan, dan juga tidak mempertahankan. Sehingga apa yang datang biarkan datang, apa yang pergi biarkan pergi. Ini saya bicara soal pikiran dan perasaan ya. Sehingga pikiran negatif ya hanya disadari saja. Kita berlatih untuk mengurangi, mengusir pikiran negatif, karena sebatas yang saya alami, semakin kita mengusir pikiran negatif, maka pikiran negatif itu akan persis malah. What you resist persis gitu. Demikian juga pikiran positif. Ketika muncul pikiran positif atau perasaan positif, rasa gembira, rasa ceria, kalau kita terlalu berusaha mempertahankan pikiran dan perasaan seperti itu, juga akan muncul ketegangan di batin kita, dan itu akan bikin kita tidak bahagia juga. Kurang lebih seperti itu. Berarti lah nyambung dengan yang tadi obrolan kita yang pertama, gelombang yang banyak hadir itu kejenuhan, kebosanan, rasa tidak pasti, tidak menentu. Nah tadi titipannya dari Mas Aji adalah bahwa itu ya jangan dilawan, jangan diabaikan, gitu, sehingga bagaimana lebih membangun relasi terhadap pikiran dan perasaan apapun yang terjadi tersebut, tadi dengan patokannya dua, Thomas. Kalau nggak expand, construct. Jadi kalau expand itu maksudnya yang ada itu malah digede-gedein gitu, Mas. Jadinya meluas. Kalau construct itu kayak lebih dikecilin, kayak diabaikan. Apakah gitu, Mas? Nun sewu kalau saya salah menangkap soal expand dan construct. Boleh tolong dijelaskan? Jadi selama ini mungkin kita berpikir bahwa pikiran perasaan itu kan ada pikiran perasaan negatif, ada pikiran perasaan positif kan ya. Jadi kita berada di dualitas negatif dan positif begitu. Dan kita punya rasa bahwa ya yang negatif itu harus dimusuhin, harus diusir, pokoknya ya harus dilawan gitu. Sedangkan yang positif itu harus dipertahankan, harus digenggam seerat mungkin gitu. Nah, kalau di ilmu kesadaran kita diajak memahami bahwa bukan positif negatif, tapi itu adalah perasaan yang meluas, melonggar, yang cenderung biasanya itu rasa gembira, rasa ceria, rasa asik. Itu kan perasaan yang gitu Mas. Jadi kayak ada rasa lega gitu. Itu perasaan expand. Sedangkan perasaan yang konstruk itu kayak sedih, kangen, takut, ya, cemburu, itu marah, itu kan perasaan yang kayak meringkuk gitu. Nah, itu yang dulunya mungkin kita pahami sebagai perasaan negatif. Itu pun juga hanya perlu kita sadari saja. Baik yang expand maupun yang konstruk, itu hanya kita sadari saja, sehingga kita hanya menjadi pengamat sebuah tarian, di mana tarian expand dan tarian konstruk itu. Jadi biarkan bahwa itu terjadi, kita sebagai pengamat, itu adalah cara untuk menghadapi apapun yang kita alami, kita rasakan, kita pikirkan. Karena misalkan gitu, semakin kita pikirkan
kan malah jadi memang fokus banget toh Mas, malah jadinya Iya, lebih intens banget. Itu iya, maksudnya Mas Aji toh. iya, Kalau kemudian laras. Iya, semakin berusaha kita bilang, aduh, gitu saya ngalamin terus terang karena saya mengalami aritmia, Mas, denyut jantung yang irama jantung yang tidak teratur. Nah itu kan takut sewaktu-waktu dol gitu loh, Mas. iya, Nah tambah tak pikiri, Mas. Nah iya, itu kan detak jantungnya ya tambah tinggi. iya, Aku nyambung dengan apa yang disampaikan Mas Aji itu seperti itu. Nah, iya. tapi apakah dengan membiarkan itu menjadi solusinya, Mas Aji, dalam arti bahwa dia akan selesai dengan sendirinya, akan lebih membaik dengan sendirinya atau bagaimana, Mas Aji? Ya, mungkin bukan membiarkan ya, tapi lebih ke Mm-mm. menyadari. Karena kalau Oke. membiarkan itu kan kayak kayak mengabaikan gitu ya, Mas Alex ya. Ha-ha, Jadi kayak ha-ha, wes lah bodo amat gitu. Nah, ha-ha. enggak begitu juga. Kita menyadari, kita sadar bahwa ini ada rasa sedih. Ya, Kita sadar bahwa oh iya, saya takut gitu. oke, Tapi tidak hanya terseret gitu. oke. Ya, Berarti tinggal sesudah menyadari ya. dengan porsinya yang pas, Iya. langkah berikutnya adalah lakukan yang perlu dilakukan, gitu, Mas Aji. Em, Kalau di ranah aksinya kan saya Ya, memahaminya ada dua ranah aksi dan ya, emosi. Ya, betul. ya. Kalau di ranah emosi ya hanya sebatas sadari saja. Oke, Tidak oke. perlu ada langkah selanjutnya karena cukup banyak pertanyaan mungkin teman-teman di Ya, sini juga gregeten gitu Mas. Jadi kayak oke. Mas Haji, kalau udah disadari perasaan Ya, sedih ini itu udah ya, disadari, terus gimana gitu kan? ya, ya, ya. Nah, di ilmu kesadaran ya hanya disadari saja karena Oke, menyadari itu adalah langkah awal dan langkah akhirnya. oke, Tidak perlu mau gimanain rasa sedih itu karena oke. keinginan kita untuk gimanain perasaan sedih, keinginan Ya, kita untuk ya, gimanain rasa marah, ya. itulah sebenarnya sumber masalahnya. Oke, Ya, oke. itu di ranah emosi, tapi di ranah aksi Yes. seperti kata Mas Alex tadi, Ya, ya, jadi kita melakukan langkah-langkah secara tindakan perilaku ataupun perkataan ya, berlandaskan ketenangan tadi, ketenangan yang muncul karena kesadaran gitu. ya, ya, ya. Ya, dan langkah-langkah itu sebagai aksi yang lebih bijak lah bisa dikatakan. Begitu Ya. Mas Alex. Dan yang barusan Mas Aji sampaikan itulah yang kalau di dalam buku Tenang di Tengah Gelombang, kan ada kayak kartu sisipan untuk pembatas halaman itu loh Mas. Iya, Mas iya, Aji kan menuliskan bahwa makin lari, makin dikejar. iya, Makin melawan, makin dilawan. Jadi pelan-pelan temui, selami. Itu iya, yang kemudian yang tadi di ranah emosi, iya. sadar secara emosi itu maksudnya ya Mas. Iya, tepat sekali. Jadi kita Oke, perlu ada keberanian ya untuk menemui oke, pikiran dan perasaan kita. oke. Dan keterkaitan bahwa di awal tahun itu kan orang seringkali banyak menentukan resolusi ya Mas. Kalau Mhm. resolusi itu kan rencana dari action, ya toh Mas. Iya, iya, Berarti peranan bahwa dia perlu lebih mengenali ranah emosinya itu tersebut, sebetulnya kalau dilakukan dengan baik akan bisa menentukan resolusi atau rencananya seperti apa. Nah, kalau di awal tahun, seberapa pentingnya atau bagaimana Mas Aji bisa menjelaskan pentingnya untuk memahami ranah emosi kita terutama pada saat memasuki 2022 ini? Monggo, Mas. iya. Kalau terkait resolusi, saya tidak anti resolusi, tapi saya Mm-mm. juga tidak mengglorifikasi resolusi. Gitu. Siap. Ya, Em, saya lebih nyaman ya, nggak tahu ini nyaman juga dengan Hmm, teman-teman atau hmm, tidak, tapi hmm, lebih selaras ketika hmm, membuat resolusi, tapi landasan kita membuat resolusi itu bukan ketakutan. hmm, hmm, Mungkin cukup banyak orang yang berpikirnya adalah polanya mencapai resolusi atau bikin hmm, resolusi, mencapai resolusi untuk mendapatkan kebahagiaan. hmm, 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 Tapi pernahkah kita merenungkan bahwa pola seperti itu bisa jadi terbalik? hmm, Kita perlu bahagia dulu, hmm, kita perlu bersyukur dulu, hmm, barulah itu kita gunakan untuk hmm, berkarya, untuk punya hmm, resolusi, untuk bergerak. hmm, hmm, Sehingga pondasinya adalah bagaimana kita
dealing with our emotion and our thoughts dulu gitu. Barulah kita bisa dengan jelas, dengan jernih resolusi apa yang sebaiknya kita punyai atau kita bikin. Ya. Karena sebetulnya yang bahagia itu kan seperti nyambung dengan obrolan dengan Mas Piring sebelumnya, itu adalah bisa saja rasa yang sesaat, tetapi bahwa kalau kita bicara keadaan di mana kita bisa bahagia, dan dengan keadaan itu apa nih yang mau kita resolusikan ke depannya. Jadi bukan dibalik bahwa resolusi itu dirumuskan untuk mengisi kayak kosongnya kita apa, kurangnya kita apa, gitu ya Mas ya? Iya, benar sekali. Betul. Oke. Ya. Mas Aji, nyambung lagi tambah seru nih Mas. Ya. Soal nggak tenang Mas, gitu kan 2020, 2021 itu kan nambahin, ya ada yang nambah ketebalan lemak di lingkar pinggang nambah. Jumlah helaan napas nambah gitu. Tapi bahwa lah ya itu soal tingkat kemerungsung nggak tenang itu kan juga bisa nambah. Nah, sebetulnya apakah ketidaktenangan yang terjadi itu bisa ada manfaatnya atau enggak sih Mas? Kan soalnya ada istilahnya gini, tenang-tenang menghanyutkan gitu. Lah kalau kemudian terlalu tenangnya itu bisa membahayakan diri kita gitu, malah justru lah ya harus juga ada yang tidak tenangnya toh dalam hidup gitu. Mas Aji melihat hal ini bagaimana? Ketidaktenangan tidak perlu kita musuhin. Ketidaktenangan itu bagian dari hidup ini. Bahkan kalau teman-teman ya kita ini sekarang ini mau merenung dan menengok ke dalam diri kita sendiri, setiap saat itu kita tidak tenang. Hidup ini memang tersusun dari satu ketidaktenangan dan berlanjut ke ketidaktenangan yang lain. Maka, apa yang saya bagikan selama ini termasuk judul buku Tenang di Tengah Gelombang itu muncul gara-gara saya rasa ketenangan yang kita perlukan adalah ketenangan yang memeluk ketidaktenangan gitu. Jadi bukan menyingkirkan ketidaktenangan. Seperti kebahagiaan itu hanya bisa kita rasa ketika kita terampil menderita. Bukan berarti meniadakan derita itu. Kita memahami bahwa ketidaktenangan, derita itu ya sewajarnya memang dalam hidup ini itu ada hal yang semacam itu. Kehilangan, kesedihan, penolakan, patah hati. Itu adalah juga termasuk penyusun dalam hidup ini. Jadi marilah kita pelan-pelan memeluk hal-hal yang tidak kita inginkan itu, gitu, termasuk ketidaktenangan. Maka kalau kita tarik ke ranah bagaimana kita berelasi dengan pikiran dan perasaan kita, latihan kesadaran kan duduk diam, hening, bermeditasi. Ketika muncul pikiran perasaan yang kelihatannya riuh, pikiran perasaan yang gaduh sekali, kita tidak perlu berusaha menenangkan pikiran itu, kita hanya menyadari saja. Balik lagi menjadi pengamat. Ada istilah be a compassionate witness, menjadi saksi yang welas asih, hanya mengamati tarian pikiran dan perasaan kita, gitu. Itu respon saya. Yang welas asih kepada diri sendiri yang lagi mengalami menderita tersebut, yang seringkali kalau kita bilang kalau lagi menderita, tadi bisa saja disalahartikannya adalah memeluk penderitaan itu supaya nggak menderita. Padahal sebetulnya adalah yang disebut dengan bisa memeluk adalah dengan menyadari tadi bahwa kita mengalami menderita, tetapi bahwa di situasi itu bisa menjadi saksi yang welas asih. Berarti meluknya itu bukan untuk meredakan penderitaan, ya Mas? Lebih untuk menerima. Untuk menyadari saja. Karena satu hal penting yang juga perlu kita sadari adalah kita adalah pengamat keramaian pikiran kita, bukan pikiran kita itu kan. Gitu. Jadi kita di posisi yang mengamati kan. Kita sebagai observernya.
Kita bukanlah yang diamati, tapi kita adalah yang mengamati. Jadi mungkin gambarannya ya, bayangannya semacam kita duduk di pinggir sungai. Di sungai itu kan ada arus sungai, arus air. Arus air itu adalah arus pikiran dan arus perasaan kita. Ya. Selama ini di luar ilmu kesadaran, kita berada di dalam sungai, di dalam arus sungai. Ketika arus sungainya, arus pikirannya negatif atau kotor atau kenceng gitu, kita berusaha membersihkannya, kita berusaha jangan sampai kencang, jangan sampai terlalu deras sekali arusnya. Demikian juga sebaliknya ketika arusnya bersih, arus perasaan pikiran kita enak, kita berusaha mempertahankannya. Oleh karena itu, kita jadi serba tegang karena kita berusaha mengendalikan arus sungai pikiran dan perasaan kita. Arus sungai itu kalau dipahami di ilmu kesadaran, kita diajak untuk keluar dari sungai, kita duduk di pinggir sungai, dan hanya mengamati apapun kondisi arus sungai tersebut. Mau arus sungainya kencang atau arus sungainya kotor, ya kita hanya amati saja di luar arus sungai, di pinggir arus sungai. Demikian juga sebaliknya gitu. Pada saat di luar dari arus sungai itu kita bisa jadi lebih melihat jelas arah arusnya, kecepatannya, warnanya dibandingkan kemudian tumplek-blek ya di dalam sungai itu yang kemudian malah jadi bulat. Itu sebabnya bahwa kalau kemudian kita menjadi yang saksi welas asih untuk diri sendiri, saat ada masalah, seberapa kita lebih bisa melihat masalah itu bukan dari dalam sungainya, tapi di pinggir sungai. Jadi lebih membuat jarak dengan diri sendiri untuk bisa lebih melihatnya ya, Mas. Iya, terus. Jadi ada istilah itu tadi, mind distancing. Mind distancing. Dan dalam banyak permasalahan, bahwa ketidakmampuan kita untuk mind distancing itulah yang bikin masalah lebih bulat ya, Mas? Ya, karena pikiran kita cenderung sukanya ya, gemarnya adalah nambahin stres yang sudah stres, Mas Alex ya. Jadi memang situasinya sudah stres gitu, atau situasinya nggak sesuai keinginan kita, lalu pikiran kita kan hobinya kayak memunculkan skenario-skenario atau mungkin bersuara, harusnya kan nggak gini, kenapa kok ini terjadi padaku gitu. Iya. Siap. Mas, aku coba selang-seling sama pertanyaannya dari teman-teman karena nyambung banget nih, Mas. Gitu. Ini dari Windy Winata. Ini tadi nyambung dengan beberapa obrolan kita sebelumnya. Kalau kita merasa menderita atau nggak tenang, bukankah itu lebih rentan terhadap stres dan depresi, Mas? Gitu. Mungkin bahwa dengan kita menyadari bahwa ini kok kita nggak tenang ya, kok kita menderita ya, kan kemudian rentan terhadap stres. Makanya kan harus dilakukan sesuatu nih, gitu. Any comment terhadap apa yang disampaikan Windy Winata ini, Mas? Ya, ada dua respon yang kita sering lakukan, yaitu hanyut terseret pikiran perasaan kita, ya, dan muncullah drama biasanya. Kita terus jadi drama karena kita hanyut terseret. Itu respon pertama yang mungkin kita juga terbiasa melakukannya. Sayangnya itu kurang sehat. Respon yang kedua yang juga sering kita lakukan adalah kita melawannya, mengusirnya, kita menyangkalnya gitu. Enggak kok aku nggak sedih gitu. Enggak kok aku nggak marah, nggak takut gitu. Jadi ada penyangkalan di situ. Itu pun juga kurang sehat ya, atau bisa dikatakan tidak sehat. Nah, yang disarankan di ilmu kesadaran adalah berada di antaranya. Middle path is the healthiest way. Jalan tengah. Sehingga kita tidak hanya terseret perasaan menderita itu, tidak hanya terseret perasaan sedih, tapi juga tidak menyangkalnya. Kita hanya sadari saja. Terima dan sadari, tidak menyangkalnya, dan juga tidak terseret di dalamnya. Iya. Siap. Mas, aku lanjut lagi. Ini ada dari Mbak Asri Damayanti. Apakah ada advice untuk bridging this mindfulness untuk orang-orang yang by default itu bukan orang yang tenang,
dan cenderung action oriented people. Jadi yang tahapan sadarannya itu ke-skip-nya dengan cepat gitu loh, Mas. Take action, take action, take action gitu. Gitu. Apalagi kan tema kita yang dari tadi dibicarakan, thriving itu kan untuk tumbuh dan berkembang, yang kemudian seakan-akan juga membutuhkan gerak yang cepat gitu. Gimana Mas Haji? Ya, perlu latihan ya. Perlu latihan. Setiap kita, pikiran kita, diri kita ini kan terkondisi ya. Itu satu hal yang perlu kita sadari dulu. Pikiran kita ini terkondisi oleh apa-apa saja yang kita alami di masa lalu. Terkondisi oleh pola didik orang tua kita masing-masing di zaman dulu, apa yang kita alami di masa remaja, dan sekarang ini pikiran kita terkondisi sangat kaku bahkan, sehingga memang perlu melatih diri kita, melatih pikiran kita untuk lebih mindful ya, tidak terlalu tergesa-gesa, tidak terus reaktif gitu ya. Memang ada orang-orang yang terlalu terbiasa reaktif gitu, sehingga ya memang perlu pelan-pelan untuk berlatihnya. Itu kan ada istilah kalau orang dulu tuh bilangnya itu, orang dulu tuh maksudnya apakah kakek nenek kita, orang tua tuh bilang, mbok ya tarik napas dulu toh, ujal sebelum ambegan, bikin ambekan dulu gitu. Terkait dengan seberapa jauh kita bisa melatih yang mindfulness itu, Mas Aji, apakah ada tips-tips praktis supaya yang melatih kita dengan apapun pola yang kita sudah terbentuk sekian lama gitu, untuk kemudian bisa lebih sadar, lebih kemudian tenang. Ada nggak Mas tips praktisnya? Nyambung dari yang pertanyaannya Mbak Asri Damayanti tadi. Ya, ada. Ini mungkin sangat dibutuhkan teman-teman ya, yaitu latihan praktisnya seperti apa. Pertama perlu kita sadari dulu bahwa sangat lambat itu bermasalah, itu tidak sehat. Bermalas-malasan itu tidak sehat. Tapi di kehidupan modern sekarang ini terlalu cepat, ya, sangat cepat, berlebihan cepat. Itu pun juga tidak disarankan. Itu juga bisa jadi penyakit gitu. Maka kita yuk sama-sama peka terhadap diri kita. Mindful ini bukan berarti terus otomatis melambatkan diri, bukan. Tapi sebenarnya mindful ini menjadi dasar. Kita ini terlalu lambat atau kita ini terlalu cepat sebenarnya. Kita peka terhadap diri sendiri. Ya. Kalau memang kita selama ini terlalu cepat, ya kita perlu melambatkan diri. Kalau kita selama ini terlalu lambat, ya kita perlu menambah gas kita. Ya. Ya gimana pun juga hidup ini kan seni ngegas dan ngerem ya. Nah, kalau memang cenderung cepat, terbiasa terburu-buru, latih diri untuk menekan tombol pause secara berkala di diri kita. Ya, saya punya tips yang mungkin konyol tapi semoga bisa diingat teman-teman. Jadi bayangin di tengah dahimu atau di hidungmu itu ada tombol. Ya, tombolnya itu tombol pause. Jadi kalau sudah mulai kesusu ya, udah mulai terburu-buru, dipencet hidungnya, tetot. Nah, berhenti dulu ya, senyum dulu gitu. Itu bisa dilakukan pas pagi hari bangun tidur ya, di pinggir tempat tidur. Kalau selama ini langsung wah gedubrak, wah langsung sirkus. Ingatlah sesi daily meaning hari ini. Sesinya Mas Haji. Tekan hidung dulu, tombol pause, berhenti dulu. Ya, semenit aja, 30 detik nggak apa-apa. Ya, habis mandi biasanya langsung gegabah, berhenti dulu 30 detik. Jadi simpelnya adalah menciptakan pause moment di sepanjang hari. Sebelum balas komen di Instagram misalnya, berhenti dulu 30 detik, 1 menit gitu. Ya. Memberikan kesempatan untuk lebih duduk tenang di pinggir sungainya, untuk lebih mengamati arus yang ada di pikiran dan seterusnya itu ya Mas.
Iya, Gitu. iya. Mas, soal titik itu kan boleh milih tuh ya, tidak Oh, hanya di boleh. hidung di dahi itu ya. Wah, Nanti kalau boleh. misalnya Oh. di kerjaan kan juga kok misalnya di hidung nanti bosnya bilang, apaan kamu mencet-mencet hidung gitu. Wah, iya, iya. Apalagi berbahaya lagi kalau nanti hidungnya bosnya yang Lah dipencet ya. ya kan. Repot Terus nanti. dibilangnya kata Mas Iya. Aji saya harus mencet hidung gitu. Tapi apa persis hidung bosnya? Mungkin apa bisa neken apa jempolnya atau apa Boleh, monggo milih sendiri boleh. lokasinya tapi Iya, kayak sebagai penjangkaran reminder gitu ya Mas. iya, Gitu. iya, Siap. iya. Mas, ini ada pertanyaan juga yang menarik dari Mbak Hmm. Nini nih. Ini kan yang soal tadi duduk di pinggir sungai untuk kita lebih sadar terima dan sadari tadi itu. Iya. Sebagai pengamat, artinya tuh kita berusaha tidak terlibat dengan pikiran perasaan. Apakah betul demikian? Karena pakai tanda tanya nih. Iya. Just tahu dan aware aja. Mbak Nini, ini aku jadinya bilingual dengan just tahu dan aware aja. Buat tambahin Iya, 3 loh, just bahasanya tahu. itu lebih seru. Just tahu dan aware saja katanya Mbak Nini. Itu tidak membuat kita jadi tidak merasa ya Mas, dengan bahwa kita duduk di pinggir sungai, apa kita nggak semakin kawin dengan diri kita atau gimana? Itu pertanyaan Mbak Nini itu. Ya, jadi menyadari ini memang satu kata dasar yang penting sekali, sayangnya kita jarang melatihnya atau jarang mengeksplorasinya. Menyadari pikiran dan perasaan itu ya kita hanya menyadari tidak sebentar, saya perlu kata-kata yang mungkin lebih bisa dipahami. Oke. Bahkan di saat kita muncul keinginan untuk melawan pikiran kita, itu pun disadari saja. Bahkan ketika masih ada keinginan untuk balas dendam kepada seseorang, itu pun disadari saja. Wah Mas, aku itu belum bisa menerima pikiran dan perasaanku Mas. Aku belum bisa menerima rasa sedihku. Iya, tidak apa-apa. Disadari saja bahwa dirimu belum bisa menerima. Sehingga kesadaran ini memeluk semuanya gitu. Mas, aku ini belum bisa memaafkan, Mas. Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa. Sadari saja bahwa kamu masih benci dengan orang itu. Berarti kalau dilanjutkan dengan menyadari itu, nanti pilihannya adalah untuk sementara aku enggak bisa ngomong dulu sama orang itu, ya enggak apa-apa. Gitu kan, Mas? Enggak apa-apa. Oke. Setidaknya diri kita menyadari kebencian kita, menyadari bahwa belum bisa ngomong ke orang itu gitu. Jadi kesadaran ini seperti langit, teman-teman. Dan berbagai hal yang muncul, pikiran perasaan itu seperti awan. Ya. Kesadaran dan penerimaan ya. Jadi penerimaan dengan landasan kesadaran itu seperti langit. Maka ketika kamu masih belum bisa menerima masa lalu, misal, ya terimalah bahwa dirimu belum bisa menerima. Ya. Jadi kita tidak terus ditarik untuk menerima. Siap. Tapi kita dilatih untuk menerima perasaan tidak menerima kita. Dan yang kita obrolkan ini, sekali lagi, tadi yang Mas Aji sampaikan adalah dalam ranah perasaan, dalam ranah menyadari tersebut, dan belum masuk dalam ranah tindakan, action. Belum. Dan saya rasa kalau saya di ranah pikiran dan perasaan. Jadi untuk aksinya, ya itu saya kembalikan ke masing-masing orang gitu. Yes. Jadi sekali lagi ranah yang disampaikan Mas Aji ini untuk bagaimana kita bisa lebih memahami diri, memahami apa yang kita rasa, itu adalah ranah obrolan kita. Sehingga kemudian yang berikutnya adalah kemudian menjadi topik obrolan yang lainnya lagi. Nah, ini ada lanjutan nih Mas dari pertanyaannya Mbak Grace. Ketika kita menjadi observer pikiran, apakah emosi masih tetap bekerja? Dan mungkin nangis misalnya, apakah kita biarkan saja air mata itu keluar? Bagaimana jawaban Mas Aji?
bicara soal menangis, kalau di kesadaran, iya nggak apa-apa menangis. Hmm. Hmm. Ada yang menolak dirinya untuk menangis, sehingga Ya. menekan memendam tangisan. Hmm. Itu kalau di kesadaran, ya kurang sehat. Hmm. Tapi ada juga ekstrim yang satunya, yaitu yang terus-terusan menangis. Hmm. Ada perasaan aku diakui ada karena aku menangis, Hmm. menjadi identitas. Tangisan itu menjadi identitas. Jadi Hmm. setiap kali ketemu orang menceritakan kesedihannya di sosial media, diumbar kesedihannya. Jadi tanpa Hmm. sadar patah hatinya atau luka batinnya itu menjadi identitasnya dia. Hmm. Sulit pulih dari luka batinnya karena tanpa sadar dia merasa ada gara-gara luka batinnya. Itu pun juga tidak disarankan di pendekatan kesadaran. Balik ke jalan tengah. Menangis nggak apa-apa, tapi juga bukan berarti terus mendramatisir tangisan itu. Diumbar, terus kalau di sosmed itu kadang-kadang gimana menjadi lebih drama, dibumbu-bumbui, jadinya malah kalau kemudian itu yang terjadi, malah semakin berjarak dengan diri kita ya Mas, kayak yang kita sharingkan itu bukan diri kita sebetulnya, tapi lebih untuk kepentingan konsumsi di sosmednya itu ya Mas. Iya, yang kita bagikan adalah identitas pikiran kita. Identitas pikiran yang dibagikan. Iya, bukan kesadaran. Jadi ada diri sejati, ya, the big I itu adalah kesadaran. Good. And the small I itu identitas pikiran kita. Pikiran membentuk ego, membentuk si aku. Dan itu juga terkait dengan label identitas yang kita rasa itu adalah diri kita, padahal itu adalah the small I. Dan itu kalau nggak hati-hati yang justru banyak menimbulkan masalah ya Mas ya pada diri sendiri ya Mas. Oke. Dan menjadi sulit pulih itu tadi, Mas Alex, karena sulit pulih dari luka batin, sulit pulih dari patah hatinya karena tanpa sadar menikmati luka batin dan menikmati patah hatinya. Lah udah sakit diceritain, tambah dietrek-etrek, tambah dibumbui sana sini nggak kelar-kelar. Lah gimana mau pulih ya Mas? Dan ditambah dengan begitu mendapat perhatian, Thomas. Perhatian dari orang-orang di sekitar. Dan kita manusia ini sangat suka diperhatikan. Tapi kenikmatan semu itu ternyata tidak memulihkan yang sebenarnya yang perlu dipulihkan. Iya. Mulai kebayang banyak situasi. Mas Haji, nyambung lagi sama musuh tersembunyi itu loh Mas, soal harapan, soal ekspektasi gitu. Ya wajar toh Mas, orang masuk mau di tahun baru, bulan baru, pasangan baru, apapun lah pokoknya bahwa banyak situasi yang bisa menimbulkan bahwa kita itu naruh satu ekspektasi, harapan. Lah, gimana ngelola ekspektasi ini di 2022 sebagai manusia biasa? Ya, karena kita kan bukan superhero yang bisa mengelola semuanya nih, Mas. Sebagai manusia biasa wajarlah kalau muncul adanya pengharapan. Wajar juga kalau ada kecewa gitu. Ya kita kan juga punya keinginan walaupun tahu bahwa akan ada kegagalan. Sebetulnya managing expectation karena ini masuk ranah rasa itu gimana tuh Mas Haji? Ya, ranah rasa atau mengudari rasa ya, mudoroso itu kita memang perlu peka ya, berlatih peka terhadap diri kita. Kalau terkait dengan harapan, ekspektasi, kalau saya kok perlu memunculkan kemampuan juga gitu. Maksudnya gini, kalau harapan kita, ekspektasi kita itu sangat jauh melebihi kemampuan kita, wah kita akan stres sekali. Karena harapan kita terlalu muluk-muluk, terlalu lebay, sangat jauh dari kemampuan. Ya. Jadinya stres dan mudah terpleset jadi kecewa. Karena kan ekspektasinya ya sulit terwujud. Dan ketika nggak terwujud, apa namanya, jadi kecewa. Ya. Saya contoh, saya sudah tahu kemampuan suara saya itu untuk bernyanyi itu
udahlah pokoknya diterima aja, fals lah gitu ya. Masa toh, Nah, Mas? wah iya Mas, saya mau disuruh ngapa-ngapain kecuali nyanyi Mas. Terus, Mas. Iya, nah kalau udah sadar diri seperti itu, sadar diri Nah, kemampuan nyanyi saya seperti itu, ya nah, ya harapan, ekspektasi untuk jadi penyanyi terkenal gitu kan, nah, ya saya perlu sadar diri lah gitu. nah, Nah, tapi sisi sebaliknya ada nah, juga yang kemampuannya itu jauh melebihi harapannya. nah, Jadinya ya malah terjebak dalam kemalasan. Wah, kemampuannya nah, itu udah cihui, udah oke banget nah, gitu. nah, Tapi harapannya itu bleret, harapannya itu apa ekspektasinya itu terlalu rendah. nah, Itu juga nggak sehat, malah jadi malas-malasan. Ya, makanya kita ini perlu menakar diri kita sendiri dan saya ataupun para ahli termasuk Mas Alex ya tidak bisa mengetahui takaran tiap orang. Ya tiap orang diri kita inilah yang paling tahu gitu. Ya. Bahkan tokoh-tokoh psikologi terkenal itu pun juga teori-teorinya itu tidak akan bisa masuk ke ranah self knowledge karena yang benar-benar tahu diri kita, yang bisa mempelajari diri kita ya diri kita sendiri. Kita perlu itu tadi apa merasa gitu Mas Alex. Mas Haji soalnya itu kan udah diajarkan ke kita sejak kecil ya kalau ngambil nasi gitu toh nyendok nasi ya sesuai sama tingkat laparnya saat itu toh gitu toh kan masing-masing orang yang tahu laparnya nggak bisa si ibu bilang tambahin lagi tuh nasi sedikit banget atau kebanyakan tuh kamu gitu. Nah hal itulah yang juga mungkin harus dilatih ke diri kita ya Mas untuk menakar rasa, menakar tingkat harapan yang kita taruh dalam satu situasi. Itunya yang terus selalu harus dilatih. Karena nggak bisa orang lain yang bilang untuk kebanyakan tuh, kesedikitan tuh, kebesaran tuh harapanmu gitu. Ya, itulah yang menjadi kunci kemampuan untuk bisa selalu menakar dengan lebih tahu kondisi sendiri ya Mas. Dan kita juga perlu, nah ini teman-teman mungkin saya kepengen ngajak menyelami persoalan harapan ini, ekspektasi. Sebenarnya munculnya ekspektasi, munculnya harapan itu sebenarnya dari mana sih? Jangan-jangan loh ya, jangan-jangan harapan kita, ekspektasi itu pun juga sebenarnya pengkondisian pikiran kita gitu. Karena pikiran kita sudah terkondisi oleh tren, terkondisi oleh apa yang kita konsumsi di sosial media, terkondisi oleh standar-standar netizen yang mungkin itu semu. Contoh misal kapan itu standar netizen mengatakan ya pokoknya kalau usia segini pendapatannya harus sudah segitu gitu. Nah, kita sudah terkondisi seperti itu pikiran kita sehingga kita memunculkan ekspektasi, target. Sehingga landasan ekspektasi kita itu adalah sebenarnya rapuh gitu. Tidak mantap gitu karena landasannya hanya berupa pengkondisian. Itu dulu yang perlu kita renungkan. Jangan-jangan berbagai ekspektasi kita ini bukanlah diri kita. Kita hanya ikut-ikutan aja. Dibentuk dan dikondisikan oleh apa yang kita amati dari sekitar kita, which is bisa saja itu bukan kita. Iya. Bisa saja itu terlalu berlebihan, bisa saja itu sebenarnya ketika kita mencapai ekspektasi itu, kita juga merasa tetap kurang gitu. Seru. Mas Haji, ini satu pertanyaan terakhir, nyambung juga dari apa yang disampaikan Mbak Rastri Paramita, soal bahwa kapan sih kita harus berhenti jadi pengamat gitu kan? Apakah memang ada situasi yang memungkinkan kita, udahlah, berhenti dulu lah jadi pengamat untuk diri kita gitu. Mungkin nyambung juga dengan apa yang saya pikirkan pertanyaannya kan ini banyak sekali perubahan Mas. Segala sesuatu berjalan dengan sangat cepat. Yang tadi Mas Haji juga bilang kelambatan juga salah, terlalu cepat juga salah pada saat kita ngikutin situasi itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah memutuskan untuk mengambil jeda dari bisingnya hidup dalam jangka waktu yang cukup lama
itu self healing atau melarikan diri. Itu ada titipan pertanyaan yang kita dapatkan pada waktu kita buka ini kolom di IG story. Ayo nitip pertanyaan opo gitu. Daripada aku utang Mas, tak tanya no iki saiki. Mas, ikut self healing atau melarikan diri toh Mas? Ya, self healing atau self running gitu ya, malah melarikan diri. Ya. Kalau dari sudut pandang saya lebih memilih untuk mengaplikasikan keheningan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan berarti terus keheningan itu hanya dilatih di momen-momen tertentu gitu. Jadi misal ya, kalau dilihat dalam satu hari, saya punya waktu khusus di pagi hari untuk ya cuma duduk diam, hening, mengamati pikiran, perasaan, menyadari nafas. 1 jam misal di pagi hari. Terus setelah latihan itu saya melakukan rutinitas sehari-hari, kesibukan sehari-hari. Terus saya tidak mengaplikasikan apa yang saya latih itu, maka ya latihan itu hanya semacam pelarian. Ya. Kalau kita menyikapinya seperti itu, jadi hanya di momen-momen tertentu saja heningnya atau ketenangannya atau kesadarannya hanya di momen-momen tertentu saja, pikiran kita malah jadi kayak mesin gitu, jadi dull gitu, jadi kaku, nggak terasa. Maka pelan-pelan sikapi latihan kesadaran, sikapi latihan hening, sikapi meditasi itu se-fluid mungkin gitu, seasik mungkin gitu. Bukan hal yang kaku yang harus di momen tertentu gitu. Tapi diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari, relasi dengan orang-orang di sekitar gitu. Maka selain latihan formal yang mengkhususkan satu waktu, saya juga menyarankan latihan informal, yaitu menyelipkan momen-momen sejenak di tengah rutinitas harian. Itu juga menjadi bagian penting dalam latihan. Karena meditasi tidak selalu dilakukan di puncak gunung dalam situasi yang hening, bahkan dalam situasi keseharian, kita pun juga kemudian bisa lebih mencari ketenangan itu di dalam diri untuk lebih paham ya Mas. Dan kemudian bisa jadi lebih paham apa yang dilakukan. Saya rasa itu yang juga menjadi kunci untuk diantara waktu proses perubahan yang terjadi begitu cepat, seberapa menyelipkan momen-momen untuk kita bisa lebih memahami diri di tingkat yang sadar tersebut, dan kemudian bahwa memahami dirinya bukan dengan identitas yang lebih terpetakan dan terkonsepkan oleh lingkungan, tetapi the real me-nya, diri kita yang sesungguhnya, karena kita harus jangan sampai lebih tidak kenal dengan diri kita. Tapi mau ngambil tindakan kalau kita tidak kenal sama diri kita. Gitu toh Mas? Iya, kayak semacam ini Mas Alex. Kita mau ke Bandung, tapi kita nggak tahu kita ini berada di mana. Dan terus memutuskan jalan lewat mana kan nggak tahu. Nggak tahu lah, kita nggak tahu kita di mana kok sekarang gitu. Terus orang ngarahin gini, ya udah lewat tol aja enak gitu. Terus dia bilang, oke, lewat tol Suramadu. Loh, Anda di mana? Madura, yo cek jauh. Lewat tolnya ya tol, tapi karena ternyata ke Bandungnya titik awalnya Madura, ya beda lagi nih perjalanannya. Mas Aji, matur nuwun, Sabtu-Sabtu sudah berbagi di antara kesibukannya ya. Dan nanti kita namanya tonggoan, kalau situasi sudah aman, nanti ngeteh-ngeteh bareng ya Mas. Boleh, dengan senang hati. Sambil latihan vokal, cepat tuh kita suka karaokean Mas. Apa so nyanyi pokoknya. Saya yang gitar aja daripada nyanyi. Aku sting bawa omplong duitnya ya Mas, ke tetangga-tetangga. Mas Aji, ada yang mau disampaikan terakhir mungkin rekan-rekan yang hadir di sini untuk bisa menjalani 2022-nya, monggo Mas Aji. Dari saya untuk menutup obrolan seru ini sama Mas Alex, saya kalau boleh minta tolong atau mengajak teman-teman untuk semacam mengajak diri sendiri dan mengajak teman-teman di sekitar untuk menyadari nafas.
luangin waktu walau sejenak, 5 detik, 10 detik, untuk sadari tarikan dan hembusan nafas. Itu adalah latihan yang sangat membantu kita agar kita sehat mental dan waras menjalani hidup ini. Jadi mari kita bareng-bareng ingatkan diri sendiri dan ingatkan orang-orang di sekitar, ingatkan teman-teman di sosial media, yuk berhenti sejenak, sadari tarikan dan hembusan nafas. Diselipin di sela-sela kegiatan sehari-hari. Sebelum membalas chat, berhenti sejenak, sadari nafas. Sebelum nonton video TikTok, berhenti sejenak, sadari nafas. Begitu seterusnya. Begitu ya. Mas Aji, matur nuwun sangat. Dan sebelum kita foto bareng-bareng nih, saya serahkan kepada Inga dan Rainer. Teman-teman tolong tuliskan di chat dong komen mengenai sesi ngobrol sama Mas Aji. Ayo, saya ingin tahu. Ayo tuliskan. Oh, sangat dalam katanya. Tadi Iya, kita gali saya sumur, baca. berarti gimana? Iya, saya baca teman-teman semuanya. Waduh. Wah, dempol katanya Mas. Nah, kita kasih berapa PK ini, Mas? Mas Aji, matur nuwun sangat. Kita serahkan kepada Rainer untuk kemudian kita tutup sesi sekaligus foto bareng-bareng. Matur nuwun, Mas Aji. Oke, siap. Mas Aji, Pak Alex, terima kasih banyak. Obrolannya siang-siang ini. Ternyata habis makan siang nggak bikin ngantuk, tapi bikin refleksi diri dan ngerasa bahwa iya ya, ternyata hidup tuh sebetulnya bisa dijalani dengan baik kalau kitanya juga sadar. Mindfulness bisa tenang di tengah gelombangnya itu seperti apa. Makasih banyak Mas Aji dan Pak Alex. Kita foto bareng dulu teman-teman ya. Jadi sekarang monggo silakan dibuka kameranya masing-masing. Oke, siap. Di-onin Saya akan videonya. bantu foto ya. Ya, monggo. 3, 2, 1. Oke, siap. Nanti teman-teman Daily Meaning akan bantu untuk foto yang lainnya juga. Oke, siap. Mas Aji, Pak Alex, terima kasih banyak ya. Monggo, Rainer, Mas Aji. Sehat-sehat semuanya, Ji. Oke, siap. Nah, teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah join sesi hari ini. Nggak berasa dari jam 9 tadi pagi ya, sampai akhirnya sekarang tepat di jam 2:01 siang, teman-teman sudah bisa mendapatkan banyak informasi, banyak insight juga dari pakar-pakar yang tadi kita ajak diskusi, kita ngobrol sama-sama ya. Jadi tadi ada Pak Alexander, kemudian ada Ibu Nining Kristiana, ada Mas Henry Manampiring, dan juga Mas Aji Santoso Putro. Terima kasih banyak. Dari Pak Alexander, ada yang mau disampaikan dulu untuk teman-teman semua hari ini? Sesederhana, teman-teman. Terima kasih banyak. Yuk kita jalani 2022, ya toh. Harus tahu apa yang dipentingkan. Dan itu yang kemudian kita upayakan sama-sama. Teman-teman, semoga kita semua diberikan berkahnya, kesehatannya, kebahagiaan, dan kedamaian. Terima kasih banyak dan selamat menikmati akhir pekannya. Itu aja Mas Ingga. Oke, terima kasih banyak Pak Alex. Teman-teman, terima kasih banyak. Enjoy your Saturday. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia. Kita hadapi 2022 dengan thriving sama-sama ya. Thank you teman-teman yang sudah hadir. Enjoy your day. Terima kasih teman-teman. Thank you. Thank you. Terima kasih banyak. banyak. Thank you. Bye. Terima kasih semua. Mas Alex dan semua. Terima kasih semua. Bang Victor, sehat-sehat Bang Victor. Terima kasih Mas Alex. Sehat selalu. Sehat selalu. Thank you, Pak Alex. Thank you. Thank you. Terima kasih Mas Alex. Sehat-sehat semua. Sehat. Ya Mas Alex. Terima kasih Alex. Mas Ingga, Rainer, semua tim. Sama-sama. Terima kasih. Thank you.